Shalom. Puji nama Tuhan, kita sudah diberikan kesempatan oleh Tuhan, kita diberikan kesehatan dan waktu oleh Tuhan, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada hari Minggu ini. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita ingin mengenal lebih jauh akan dalamnya Tuhan Yesus Kristus itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Oleh sebab itu mari kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi menjelang siang hari ini. Dan oleh sebab itu mari kita akan satu pujian yang berkata, bukan setia. Haleluya.
surga. Amin. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hari Engkau menyertai kami Tuhan. Hari demi hari tidak pernah Engkau meninggalkan kami Tuhan. Bahkan setiap pagi Engkau selalu memberikan rahmat-Mu yang baru di dalam kehidupan kami. Sehingga layaklah Bapa kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tidak dapat kami hidup tanpa kasih kemurahan-Mu Bapa. Tidak dapat kami melangkah di dalam kehidupan kami selain karena penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, pada pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bagi kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, mari Engkau memberkati setiap anak-anak di hadapan. Mari Engkau memberkati pemimpin pujian, singer, pemain musik, sound, bahkan hamba-Mu yang melayani kami melalui kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau berikan kesatuan hati bagi setiap anak-anak yang melayani Bapa di surga. Berikan hikmat, berikan kewibawaan yang daripada Bapa. Sehingga biarlah ibadah kami adalah ibadah yang berkenan di hadapan Bapa di surga. Biarlah ibadah kami adalah ibadah yang menyatakan syukur kami buat kebaikan Tuhan Yesus. Dan ketika kami pulang dengan sukacita yang melimpah daripada Bapa. Anak-anak-Mu di dalam kelemahan iman mereka, di dalam kelemahan fisik mereka, mari Engkau lawan satu persatu Tuhan. Engkau kuatkan dan Engkau sembuhkan Tuhan. Sehingga di hari-hari yang akan datang kami dapat bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Anak-anak-Mu dalam perjalanan mari Engkau hantarkan, tibakan dengan selamat Bapa. Sehingga kami dapat bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, Bapa, ketika kami beribadah, kuasa kegelapan tidak tinggal diam Bapa. Berusaha mengacaukan hati dan kepikiran kami, berusaha mengganggu konsentrasi kami Bapa. Tapi kami punya kuasa yang Kau berikan bagi kami. Kami mau tengking, mau usir semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan, kau keluar! Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa. Ampunkan kami Tuhan. Ampunkan sikap dan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan. Sehingga kami layak masuk di dalam hadirat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati dan kepikiran kami Bapa, untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Inilah ibadah kami Tuhan, kami serahkan semuanya dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Biarlah ibadah ini ibadah yang berkenan, menyenangkan hati-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagai tanda syukur kami yang luar biasa buat kebaikan-Mu. Kami alaskan doa ini Bapa di dalam anak Yesus dan di dalam Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita sudah dibuka dalam doa. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang bergirang-girang. Kita akan angkat pujian yang berkata, "Ku kan terbang." Haleluya. Tuhan,
firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, betapa indah hidupku. Janji-Mu terdapat di jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan-Ku mata baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu penuh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu penuh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Masih semangat untuk memuji nama Tuhan? Haleluya. Kita akan angkat satu pujian yang berkata lebih dari pemenang.
giliran kita akan masuk ke acara berikut, yakni kita akan mendengarkan kesaksian. Bagi siapa yang rindu untuk bersaksi, saya berikan kesempatan. Mari kita angkat satu pujian yang berkata Allah itu baik. Puji bagi nama Tuhan ya. Shalom. Di pagi hari ini saya menaikkan ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ada dua ya. Yang pertama, saya bersyukur terima kasih kalau anak kami Glenn Girot boleh kemarin wisuda ya saudara-saudara, dan di tahun ini dia memasuki SD. Dan yang kedua, saya juga bersyukur kepada Tuhan Yesus. Mungkin kalau saya yang menyaksikan ini, saya merasa berutang kepada Tuhan. Saya berterima kasih kalau tanggal 27 Juni kemarin Tuhan boleh tambahkan saya lagi umurnya 1 tahun ya saudara. Saya kira percaya kalau saya sampai saat ini semua bukan karena kuat dan gagahnya kehidupan saya, tapi ini semua oleh kebaikan Tuhan. Mungkin ini saja kesaksian saya, tapi nggak apa-apa, sebentar lagi. Mumpung ada keluarga saya nih, sekali-kali kita mau memuji Tuhan. Saya undang saudara dari istri saya, papa, mama saya, biar sekalian jarang-jarang. Oh, yang undang istri juga katanya. Ayo Ibu Naomi boleh maju ke depan. Papa Moses dan Ibu Mince, adik Jilian dan adik Geoffrey. Oh iya, kakak saya lupa. Alis ini. Iya, lupa. Bapak, Bapak Moses. Bantu Anda.
sudah kita sering mendengarkan kesaksian dari Bapak Sab yang selalu berkati kita. Mungkin akan buka satu lagi untuk ruang kesaksian jika ada yang ingin bersaksi. Kalau tidak ada, pribadi ingin bersaksi. Puji nama Tuhan. Ingin sekali untuk bersaksi karena kemungkinan di 2023 ini yang terakhir. Tuhan sudah membantu saya, sudah membimbing saya. Mungkin semua udah tahu kalau saya selama di OJK udah 1 tahun terakhir, semenjak Mei 2022 sampai sekarang Juni udah 1 tahun lebih. Dan puji Tuhan dapat penugasan di Jakarta selama 1 tahun ini, dan saya sangat bersyukur sekali. Tuhan sangat membantu saya, Tuhan sudah membimbing saya sampai sejauh ini. Nah, masuk di penugasan kedua, ternyata Tuhan punya rencana dapat di daerah. Sekalinya di daerah ternyata langsung di Papua, di paling timur. Meskipun waktu doanya Tuhan berikan di Manado atau Jawa atau gimana, ternyata Tuhan rencana lain. Kamu ke timur dulu ya. Jadi sebenarnya saya masih agak bingung dan agak shock karena waktu lalu sempat ada rumornya kayak, Kiel, kamu nota dinasnya udah keluar di Surabaya, di KL4. Ya, oke, bolehlah. Dan saya udah sampai ngecek untuk tempat untuk kos bagaimana, living costnya juga gimana, segala macam. Masuk sorenya, teman saya masuk lagi ngechat, Kiel, kamu udah tahu di mana? Ini aku ada lampiran nota dinasnya. Aku yakin kok kamu pas di mana aja Tuhan pasti berkati. Kok ini kata-kata udah lain ya. Pas buka ada Papua dan Papua Barat. Oke. Jadi sampai sekarang akhirnya ya udah, dan kemarin juga emang udah divalidasi aplikasi-aplikasi yang ada di OJK. Kita kan itu langsung ada nama dan juga penempatan udah secara official di aplikasi Sipena saya udah sebagai pengawas bank di Papua dan Papua Barat. Yang ingin saya saksikan di sini adalah meskipun ini di luar dari ekspektasi saya, karena saya nggak pernah nyangka juga bisa dapat ternyata paling ujung gitu. Justru saya berpikir adalah apa karena Sitorus bisa kena di Medan, ternyata tidak, ternyata di timur. Tapi Tuhan buktikan bahwa Tuhan itu baik sekali, karena di hari saya dapat itu saya langsung kontak dengan teman saya yang ada di Papua dan kan nanya-tanya kos untuk kehidupan sana bagaimana dan yang lain, sampai ke momen akhirnya bicara soal tempat tinggal dan dia langsung bilang, Kiel, kalau misalnya kamu mau langsung aja lanjutin di sini karena aku udah bayar sampai bulan Agustus. Dan saya tahu diri juga, saya bilang, oh ya udah, tapi bisa nggak saya ganti kayak uang kosnya itu kayak 500.000 mungkin per bulan atau gimana? Di situ saya kayak ternyata kalau itu ajaib. Dia bilang nggak usah Ki, ngapain sih, santai-santai aja. Jadi saya selama untuk bulan Juli sampai Agustus setidaknya saya ada tempat tinggal yang benar-benar free, saya nggak keluar duit sama sekali, dan itu saya anggap oh ya udahlah, memang udah di sana tempatnya untuk 6 bulan ke depan, karena baru mulai aja Tuhan udah bimbing nih tempat tinggal gitu loh, tanpa saya harus mencari, tanpa saya harus nanya-nanya ke orang gitu. Bantu saya dalam doa karena pertama kali ke tanah Papua dan juga mungkin ini jauh banget dari keluarga, entah yang dari Manado atau jemaat yang ada di Jakarta. Biasanya ke Jakarta mungkin banyak teman dan semuanya. Sedangkan kalau ini untuk penugasan cuma saya sendiri kebetulan, karena untuk slot di Papua itu hanya 1 orang dan selama 6 bulan ke depan. Jadi makanya tadi saya bilang mungkin ini terakhir untuk 2023. Namun jika Tuhan berkenan dan jika memang sesuai dengan konsep yang sudah dibuat oleh OJK, jika semua lancar, saya 2024 Januari kembali lagi ke Jakarta. Tapi kita tidak pernah tahu juga. Oleh karena itu, mohon bantu saya dalam doa supaya saya bisa selalu kuat, terutama menjaga iman dan tetap percaya dan untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Karena di sana cuma sendiri, nggak tahu siapa lagi, ya udah memang cuma berbekalkan iman aja untuk berdoa kepada Tuhan, untuk percaya supaya Tuhan bantu selama saya di sana. Mungkin itu saja kesaksian saya. Haleluya. Kita akan masuk ke acara berikut, yakni kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita angkat satu pujian yang berkata kasih yang begitu besar.
akan masuk lebih dalam lagi dalam ibadah siang hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ingin fokuskan hati pikiran kita untuk belajar bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari saya undang untuk semua bangkit berdiri, dan kita akan angkat satu pujian yang berkata, Bapa setia, Kau tunjukkan kasih setia Tuhan.
kasih Tuhan atas kasih dan setia-Mu dalam kehidupan kami. Sebab hanya Engkaulah Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang hidup, yang memelihara kehidupan kami. Oleh firman-Mu Tuhan, segala sesuatu diciptakan bagi kami. Bahkan kehidupan kami Tuhan, boleh Engkau karuniakan suatu janji akan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu Tuhan, setelahnya kami memuji dan memuliakan nama-Mu, kiranya semuanya itu boleh menjadi dupa yang berbau harum untuk menyenangkan hati-Mu, bahkan memberikan sukacita yang baru dalam hati kami, agar tatkala kami menerima firman-Mu, kami menerima kebenaran-Mu yang suci dan kudus adanya dengan hati yang lembut Tuhan, agar kami juga boleh diubahkan dalam sikap karakter kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan, membentuk kehidupan kami agar menjadi pribadi yang baik, boleh menjadi berkat Tuhan, boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di sorga, diberkati Tuhan setiap persembahan jemaat-Mu. Apa yang sudah mereka beri Tuhan, Engkau perhitungkan semuanya dan membalas berkat-berkat yang baru berkali lipat ganda, berkat jasmani maupun berkat rohani. Dan pada saat ini Tuhan, rindulah hati kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Bentuklah kami dengan kebenaran-Mu, dengan pengajaran-Mu Tuhan, agar kami boleh dapat memuliakan Engkau. Kami boleh Tuhan layak menerima berkat kekudusan daripada Tuhan. Oleh sebab itu segala intimidasi kuasa kegelapan yang mengganggu hati pikiran kami dengan berbagai cara, kami tolak usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan iblis, engkau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa di Idemiditrai. Terima kasih Tuhan. Kami siap belajar akan firman-Mu. Urapilah kami semua, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Baik, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, mari kita akan membuka Alkitab kita. Kita mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Terima kasih. Mari kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-6 dan ke-7. Saya akan membacakannya bagi saudara sekalian. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita kembali lagi belajar daripada firman Tuhan yang datang dari nubuatan Nabi Yesaya. Kita tahu bahwa bangsa Israel di zaman Nabi Yesaya ini adalah suatu bangsa yang mendapatkan suatu teguran daripada Tuhan. Sebab bangsa Israel ini di permulaan daripada tulisan Nabi Yesaya, mereka adalah suatu bangsa yang dianggap seperti penghulu atau pemimpin daripada Sodom dan Gomora. Dan kita tahu peristiwa Sodom dan Gomora adalah suatu peristiwa di mana suatu bangsa, kehidupan manusia yang hidup di kota Sodom dengan penuh dosa, sehingga mereka ini dihukum oleh Allah dengan Allah menurunkan api membumi hanguskan kota Sodom tersebut. Tetapi yang kita lihat di sana
bahwa kota Sodom ini memiliki satu keluarga yang mengenal Tuhan, sehingga keluarga yang mengenal Tuhan ini justru mendapatkan suatu peringatan daripada Tuhan agar mereka luput dari hukuman Tuhan. Gambaran dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan, bahwa sesungguhnya kelak nanti Tuhan akan menghukum dunia ini. Namun kalau kita sebagai keluarga Allah, Allah senantiasa menyelamatkan kehidupan kita. Dan yang kita perhatikan, cara Allah menyelamatkan kita adalah lewat Dia menyampaikan kebenaran Tuhan. Dan saat ini kita sebagai gereja Tuhan telah menerima suatu nasihat, teguran daripada firman Allah, di mana Tuhan senantiasa mengutus hamba-hambanya untuk menyampaikan perkataan maksud-maksud Allah yang indah untuk kehidupan gereja di kemudian hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di sini dalam ayat pokok mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya harapan kita hanyalah kepada Tuhan. Tetapi di dalam kalimat ini memang diingatkan kepada kita ada masanya kita mencari Tuhan. Artinya ketika kita masih boleh berkenan berjumpa dengan Allah, masih boleh berkenan dapat bersekutu dengan Allah di dalam suatu perhimpunan ibadah, di dalam suatu doa keluarga, mesbah keluarga, dengan kekuatan kesehatan kita masih bisa berdoa secara pribadi, bahkan menyembah Tuhan, kita masih bisa memuliakan Tuhan, kita masih boleh memuji Tuhan bersama-sama, kita masih ada kebebasan untuk beribadah. Itulah adalah saat-saat yang diperkenankan oleh Tuhan. Karena ada waktunya saudara, di mana masa itu tidak dapat kita temui. Itulah kenapa saudara, Rasul Paulus pernah menulis kepada orang-orang yang ada di Ibrani, di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25, bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan, dari perhimpunan-perhimpunan orang percaya, sebagaimana apa yang dilakukan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Mereka lebih memilih berhimpun dengan cara duniawi mereka. Dan di sini kita diingatkan supaya ada kesukaan di dalam suatu perhimpunan, di dalam suatu peribadatan, agar ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita pun memperoleh kekuatan, kesembuhan daripada Tuhan, berkat yang daripada Tuhan. Karena di dalam ibadah, kalau kita datang dengan hati yang bersungguh-sungguh, maka kita akan merasakan kuasa Allah itu bekerja. Saudara yang sakit akan mengalami kesembuhan dengan iman. Saudara yang lemah akan diberikan kekuatan oleh Tuhan dengan iman saudara. Bahkan saudara yang susah hati, Tuhan mampu membebaskan dari rasa susah itu dan menggantikan dengan penghiburan yang baru. Makanya di dalam kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita datang dengan niat hati yang baik, itu merupakan sesuatu hal yang cukup daripada Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 dikatakan di situ bahwa jikalau kita beribadah dengan perasaan yang cukup, disertai rasa cukup, itu memberikan keuntungan besar. Apalagi kalau kita berpikir dengan perasaan yang menggebu-gebu mencari Tuhan. Sedangkan dengan perasaan cukup saja
kita dikatakan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ibadah dengan perasaan yang cukup artinya menggambarkan kehidupan gereja yang tidak banyak menuntut kepada Tuhan. Mungkin ini sudah pernah saya sampaikan. Gereja yang dewasa datang kepada Tuhan, yang dia persembahkan adalah tubuh, jiwa, dan rohnya. Kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hati, pikiran yang siap untuk mengabdi, untuk melayani kepada Tuhan. Tidak ada permintaan hal-hal yang lain. Tapi yang dia cari adalah suatu hadirat Tuhan. Itu sudah cukup baginya. Sebagaimana itu adalah gambaran daripada kehidupan Raja Daud, bahwa cukup bagi dia ketika dia berada di rumah Tuhan. Makanya Daud merasakan berkat hadirat Tuhan itu, sehingga dia dapat menulis lebih baik 1 hari di pelataran Allah daripada 1000 hari di luar sana. Ini ungkapan Raja Daud sebagai seorang raja, seorang hamba, seseorang yang dilantik, diangkat, dipercayakan dengan suatu pekerjaan yang besar daripada Tuhan. Tapi di tengah-tengah kesibukan, dia pun bisa membuktikan kecintaannya kepada hadirat Tuhan. Itu yang membuat Daud tidak pernah kalah dalam perang. Kehidupan gereja yang bercermin kepada firman Tuhan adalah kehidupan yang akan mengalami kemenangan. Bahkan firman Tuhan mengatakan engkau lebih daripada pemenang kalau engkau betul-betul menjalankannya dengan rasa takut akan Tuhan. Di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah kegiatan, aktivitas yang sibuk, berusaha mencari Tuhan. Selama ia berkenan ditemui. Artinya selama saudara masih bernafas, masih sehat, itu saudara pakai untuk mencari Tuhan. Tuhan pun tidak seperti manusia mungkin ya. Tidak menuntut, setiap jam kau balik kepadaku, ya, setiap 2 jam kau balik kepadaku. Kalau Tuhan buat schedule, terjadwal, habislah kita. Ya, karena kita pun punya urusan sendiri. Aku kan punya urusan Tuhan. Nah, biasa manusia membela diri di hadapan Tuhan. Aku harus begini, aku harus begitu, dan begini dan begitu. Nah, ini sama seperti keluhan ya, yang disampaikan oleh Nabi Ayub. Ada keluhan-keluhan dia. Dia menunggu jawaban Tuhan, tapi di akhir-akhir fase, akhirnya Tuhan menjawab keluhan-keluhan Ayub. Disitulah dia merasa malu di hadapan Tuhan. Sesungguhnya aku sudah salah berbicara. Ya, tapi itu tidak dipersalahkan. Manusia secara daging ya ada pengeluhan. Tuhan Yesus yang sudah begitu berat menanggung tugas daripada Allah Bapa. Dia hidup di dalam dunia ini tetapi diutus untuk mati. Secara kemanusiaannya ya, dia sungguh-sungguh ingin Tuhan, kalau bisa saya tidak menerima ini. Kalau boleh tidak perlu dengan jalan seperti ini, dengan suatu kalimat jikalau berkenan, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Namun dengan roh Allah, dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi. Gambaran Kristus tercermin di dalam kemuliaan kehidupan saya dan saudara. Adalah contoh orang yang hidup di dalam roh kebenaran, yang tidak pernah gentar menghadapi tantangan cobaan. Sekalipun manusia seolah-olah menjadi intimidasi dalam kehidupan saudara untuk tetap teguh dalam kebenaran. Tapi percaya, kuasa kekuatan manusia, intimidasi dari sikap karakter mereka atau situasi apapun, selama engkau berharap bergantung kepada Tuhan, engkau mencari Tuhan, pembelamu adalah Tuhan alam semesta, engkau akan mendapatkan kemenangan. Engkau seolah-olah menghadapi Goliat, masalah-masalah Goliat, persoalan Goliat ya.
Tapi jangan pernah takut. Seperti Daud dengan berani menghadapi Goliat. Dia berani karena dia maju dengan nama Tuhan. Itu yang membuat dia yakin dan percaya. Pengalaman Daud itu semua tertuang kok di dalam tulisan Mazmur, di mana dia memuji-muji Tuhan, kebaikan Tuhan. Di dalam kitab Mazmurnya juga dia dapat kita lihat adalah seorang yang sangat jujur. Kalau dia bersalah, dia berdosa, ya dia mengakui dosa. Dia mengakui dosanya dan dia mengalami ada pengampunan. Ada pengampunan. Bahkan rahasianya supaya Allah itu menurunkan pengampunan adalah dengan hancur hati. Bukan dia memberikan persembahan yang begitu banyak. Karena di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-18 ya, coba kita baca. Mazmur 51 ayat 18. Ya. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Engkau tidak berkenan kepada suatu persembahan saya dan saudara ketika kita jatuh dalam dosa. Terus Sekiranya aku persembahkan korban bakaran. sekiranya kita berusaha menutupi dosa-dosa kita dengan pemberian kita ya, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat, di hadapan Tuhan, Engkau tidak menyukainya. Tuhan tidak menyukainya. Terus Korban sembelihan kepada Allah korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, yang Tuhan inginkan adalah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina ya Allah. Tuhan tidak akan memandang hina. Cukup pengakuan dengan segala kerendahan hati. Bangsa Israel dalam Yesaya 1 ayat yang ke-11 sampai seterusnya kalau tidak salah. Ketika mereka menjadi murtad di hadapan Tuhan. Apa di situ Tuhan katakan? Sekalipun kau menadahkan tangan di hadapanku, itu menjadi kejijikan bagiku. Sekalipun kau mau persembahkan korban lembut tambun, itu tidak diterima bagi Allah. Bahkan Tuhan ingatkan, siapa yang menyuruhkan kakimu menginjakkan pelataran rumahku? Tuh, kalau Tuhan sudah menaruh standar di hadapan kehidupan kita, wah, standar kekudusan Allah itu tidak akan bisa tersentuh dalam kehidupan kita. Sekalipun kita orang saleh, tidak akan bisa menyentuh kekudusan Allah. Itu yang terjadi. Tetapi di dalam konteks Yesaya 1 itu pun ada suatu rahasia yang Tuhan ungkapkan. Namun jika engkau berperkara kepadaku, dosamu seperti kain kirmisi, itu bisa aku putihkan seperti bulu domba. Tapi apa yang Tuhan inginkan? Yaitu ada suatu pertobatan. Hati dan jiwa yang hancur itu adalah gambaran sikap kita yang siap dibaharui oleh Tuhan. Makanya saudara, Tuhan mengingatkan bahwa setiap kehidupan gereja Tuhan yang mengalami pertobatan, dia memang harus dihancurkan dulu jiwa rohnya, ya hatinya maksudnya. Kalau ada rasa hancur hati, patah hati, jiwa yang hancur, disitulah Tuhan akan membangkitkan jiwa yang baru. Disitulah Tuhan akan membangkitkan semangat yang baru. Kalau tidak dirobohkan dulu susah, tidak bisa itu. Ya walaupun bisa, tapi Tuhan mau engkau menjadi bangunan yang dibaharui oleh Tuhan, bukan yang melanjutkan dari dasar bangunan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah kenapa Tuhan pernah mengatakan, memberikan gambaran. Ketika dia mencoba untuk merombak bait Allah, ya, dia menunjukkan amarahnya. Dia melihat kenapa ini di pelataran Allah banyak orang berjualan, berdagang. Wah, Tuhan marah. Uang terbalikan itu, meja penukar uang dan sebagainya. Banyak orang di situ tidak senang dengan cara, sikap dan perilakunya.
Tetapi ketika dia kasih pengertian, rumah Allah adalah rumah doa, bukan menjadi tempat sarang penyamun. Tidak ada perdagangan di situ, di dalam rumah doa. Ya. Walaupun ya banyak sekarang kalau kita gambarkan dalam gereja pun ada perdagangan, berbisnisan. Tetapi kalau kita mau mengambil standar ukuran firman Tuhan, tidak pakai itu. Ya. Seperti dikatakan dia membuat cambuk, itu pasti akan kena cambuk. Mungkin Tuhan tidak kutuk, Tuhan tidak murka, tapi Tuhan beri peringatan. Tuhan tidak apa-apakan penjual itu, tapi setidaknya dengan teguran yang keras Tuhan putar balikan itu semua. Tuhan memang rusakkan semuanya. Orang-orang di sekitar mengatakan, apa maksudmu engkau melakukan hal demikian? Tuhan katakan, rombak bait Allah ini dan aku akan membangunnya di dalam 3 hari. Itu berbicara kematiannya. Yang dia maksudkan, bait Allah sesungguhnya adalah saya dan saudara. Kehidupan umat manusia yang akan dia rombak dan dia bangkitkan kembali lewat pengorbanannya. Bayangkan ya, fasilitas yang diberikan manusia. Harusnya manusia yang harus menerima kematian, penderitaan, disalibkan, dihukum, tapi dia mengambil itu semua supaya kita yang akan tinggal menerima kehidupan yang baru. Kurang kasih apa itu Tuhan, kasihan. Ya. Manusia harus dihancurkan, tapi dia yang mengambil kemanusiaan itu, mewakili, ya, demi membangun suatu bangunan rohani. Itulah gambaran kehidupan saya dan saudara. Kalau ketika sudah hidup dalam dosa, hidup dalam kefasikan, hidup dalam perbuatan-perbuatan jahat, disitulah saudara sedang membangun bangunan rohani saudara dengan dasar yang tidak Tuhan perkenan. Cara merombaknya seperti apa? Hancur hati, jiwa yang hancur meminta ampun kepada Tuhan. Oh, disitulah Tuhan akan mengubahkan kehidupan. Kalau tidak ada kehancuran, ya cuma sampai penyesalan. Aku menyesal. Aku menyesal. Aku telah berbuat jahat, tapi tidak ada perubahan hidup. Ya sudah, sama juga bohong. Yang Tuhan mau ada penyesalan, tapi ada sikap tindakan perubahan yang lebih baik, supaya engkau pun menjadi orang yang bijaksana, yaitu membangun bangunan rohani di atas batu, di atas imanmu, di atas rasa takutmu kepada Tuhan. Engkau membangun bangunan rumah rohanimu, sehingga ketika badai itu datang, itu tidak mudah, tidak akan terhanyut, karena engkau sudah dibaharui di dalam Tuhan. Itu akan mempengaruhi dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Ya, sekalipun fase prosesnya pemulihan Tuhan itu ya butuh waktu. Tapi kalau Tuhan bekerja, saudara tidak perlu khawatir. Tuhan pasti menyertai kehidupan saudara. Kalau Tuhan sudah berfirman, Dia tidak akan pernah menarik kembali ucapannya. Firman beserta dengan janji Tuhan, berkat dan mujizatnya itu akan mengerjakan apa yang harus Dia kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Asalkan saudara betul-betul hidup dalam pertobatan. Carilah Tuhan adalah suatu ungkapan yang begitu manis dalam kehidupan saya dan saudara. Selama Tuhan berkenan, Ia ditemui, temuilah Dia. Selama ada waktu kita dalam keadaan sehat, temuilah Dia, carilah Dia. Dalam pergumulanmu, persoalanmu yang kau hadapi dalam pekerjaan pelayanan, carilah Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat yang ketiga dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab. Secepat itu ya, sebagaimana kita membaca kalimat itu, maka Tuhan pun bisa secepat itu Dia menjawab. Kalau kita beriman, ini merupakan fasilitas yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara.
Kalau kita betul-betul bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-7 mengatakan, carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Ya. Apalagi satu. Carilah. Ya, mintalah kamu akan mendapatkan. Artinya ada usaha. Kalau usahamu itu sesuai dengan perkenanan Tuhan, sesuai dengan perintah-perintah Tuhan, wah, Tuhan itu tidak seperti manusia. Manusia pun dalam kebodohannya, ya, di luar daripada hikmat Allah, ya, paling tidak kamu yang jahat tahu memberi yang terbaik bagi anakmu. Anakmu meminta roti, dia tidak akan memberikan engkau ular. Lebih baik kita baca ya, saya takut salah. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ayat 7 sampai 9. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Karena setiap orang yang meminta kepada Tuhan dengan iman, menerima. Dan setiap orang yang mencari Tuhan selama Tuhan berkenan ditemui, mendapat. Ia akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Pintu itu terbuka, pintu kemurahan Tuhan. Selama kita mencari Tuhan. 1-2 yang membuat telinga Tuhan itu berat mendengar, yang membuat tangan Tuhan itu tampaknya kurang panjang mengulurkan, memberikan pertolongan, itu karena kejahatan dosa yang belum dibereskan. Bahkan di dalam suatu pengajaran Tuhan Yesus di dalam Matius 5, jikalau kau ingin diberkati lewat persembahanmu, engkau bereskan dulu hal-hal yang masih ada di dalam hatimu dengan sesamamu. Nah, itu pun perlu, saudara. Dalam kita meminta doa, kita harus ada kedamaian. Saya sudah kasih gambaran bagaimana saudara berdoa meminta berkat, saudara minta ampun. Tapi saudara tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Saudara masih hidup dalam dendam, kepahitan. Apakah di dalam pertumbuhan iman saudara semakin hari semakin dewasa, yang secara yang kita ketahui, kita sadari, ya, logika berpikir kita itu semakin tajam, ya. Insting itu pasti semakin tajam. Kita tahu, kita mengerti. Kita tidak mungkin meminta kepada Tuhan yang Maha Tahu segalanya. Kita meminta ampun, kita berdamai kepada Tuhan, tapi kita masih ada perselisihan. Hal-hal yang belum terselesaikan. Saudara minta mujizat, Tuhan, kaki saya keseleo, saya mau kerja. Tolong Tuhan, ini sangat mengganggu. Saya olahragawan, saya pemain bola. Atau kaki saya ini, saya butuh disembuhkan oleh Tuhan karena saya pemain drum. Ini penting sekali, ini kick, saudara. Tapi susah untuk saya tekan kalau kaki saya keseleo. Misalkan seperti itu. Tapi saudara belum bisa mengampuni orang yang bersalah. Jangan-jangan yang saudara minta ketika saudara disembuhkan, saudara makin jahat. Saudara membalas dendam kepada orang yang berselisih dengan saudara. Itu Tuhan tidak mau. Meminta dengan segala kelembutan hati. Buanglah hati yang kotor itu. Meminta kepada Tuhan damai sejahtera. Dari damai sejahtera, disitulah berkat kekudusan itu berlimpah daripada Tuhan. Sebagai ayat-ayat terakhir, Ibrani 12 ayat yang ke-14 dan 14 saja. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Kenapa saudara kita mengejar kekudusan? Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Terima kasih. Tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Setiap orang yang berjumpa dengan Allah, Allah tidak pernah datang menghampiri saudara dengan tangan yang kosong.
Tangannya pun dengan penuh kuasa. Dia mampu pertama-tama memberikan damai sejahtera. Makanya tiap kedatangan dia di hadapan murid-muridnya, di hadapan orang-orang banyak, damai sejahteralah kamu. Damai sejahteralah menyertai kamu. Itu yang terutama. Supaya ketika engkau diberikan berkat materi, tidak ada perselisihan, tidak ada sengketa di situ, tidak ada iri, cemburu dan sebagainya. Karena hatimu itu sudah bersih. Tapi kalau belum ada damai sejahtera, Tuhan berkati dengan materi, Tuhan masa dia lebih besar hadiahnya, saya hadiahnya kecil loh. Bisa seperti itu. Tapi kalau ada damai sejahtera, itu identik dengan rasa syukur yang berlimpah. Saudara tidak akan melihat pemberian Tuhan ya. Oh dia lebih besar, oh si C kok dia bisa lebih diberkati. Tidak. Seolah-olah saudara tidak diberkati, seolah-olah saudara tidak diperhatikan Tuhan. Tuhan tidak seperti pikiran jahat kita. Tuhan itu maha adil. Tuhan tahu waktu yang tepat. Makanya yang terpenting adalah damai sejahtera. Damai sejahtera kamu. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan berikan damai sejahtera. Terkadang permintaan saudara meminta damai sejahtera, Tuhan langsung jawab. Tiba-tiba saudara ketemu dengan orang yang pahit dengan saudara. Tiba-tiba selesai doa, saudara beraktivitas kembali, saudara bertemu dengan orang yang sering membuat kesal saudara. Mudah saja Tuhan kasih damai sejahtera, langsung sempurnalah saudara. Nah, tapi kalau Tuhan mau kasih damai sejahtera, Tuhan ingin mengalami bagaimana saudara itu teruji kedewasaannya. Bahwa betapa sulitnya untuk mempertahankan kedamaian di dunia ini. Kalau saudara sudah hidup di sorga, saudara misalkan ya kita mungkin di sorga klaster-klasteran misalkan ini. Jangan saudara jadikan ini saya sudah pengajaran, bukan. Ini hanya improvisasi saja. Berandai-andai. Ketemu tetangga, halo puji Tuhan, shalom, semua rasa-rasa saudara sampai. Ya. Tidak ada orang yang berselisih dengan saudara. Itu mudah. Tapi selama di bumi, Tuhan ingin mengajarkan saudara bahwa ini loh, susahnya mencari damai. Sebagaimana Tuhan Yesus kalian, susahnya menjadi penengah, menjadi antara Allah dengan manusia yang sudah tapi Yesus menjadi perantara. Kalau dua-duanya tidak mau mengalah, ya sudahlah, Tuhan yang jadi korban. Dalam suatu perselisihan rumah tangga apapun yang terkadang menjadi penengah itu berat juga. Justru yang menjadi penengah yang harus jadi korban. Demi kesatuan. Dalam jemaat, ya seringkali jemaat A dengan jemaat B. Gembala pun harus menjadi seperti Kristus. Ya sudah, tidak ada yang salah di sini. A tidak salah, B tidak salah. Mohon saling memaafkan. Saya yang salah. Gembala tidak tahu apa-apa. Saya yang salah. Sudahlah, saling memaafkan ya kau nak. Itu sangat sulit sekali ya, mencari damai sejahtera. Tapi terpujilah Tuhan, jikalau saudara menjadi pribadi yang mengerti kehendak Tuhan, cara Tuhan mendidik saudara, mendewasakan saudara. Dalam hal permintaan pun saudara tidak seperti kanak-kanak yang kalau meminta itu harus menuntut banyak dan memaksakan diri. Ketika engkau tidak diberikan, ya engkau membunuh, engkau berbuat jahat dan sebagainya. Itu bukan karakter gereja yang dewasa. Dunia membutuhkan gereja yang dewasa. Sebab gereja yang dewasa adalah mereka yang berjalan bersama dengan Roh. Disitulah yang dimaksud Kisah 1 ayat 8. Ketika Roh itu turun ke atas kamu, kamu menjadi saksi. Menjadi saksi itu tidak mudah, saudara ya. Tidak mudah dengan engkau punya kemampuan, skill. Bukan hanya itu saja. Ketika engkau diberkati, dilantik hambamu, ya pergilah engkau. Engkau kutus, engkau sebagai utusan gereja untuk menginjil. Itu tidak salah. Tapi dalam prakteknya tidak mudah. Harus dari hatimu itu membawa terang damai sejahtera. Jangan cuma merasa wibawa saya dipilih. Tunggu dulu ketika di lapangan.
yang kau hadapi itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Kau datang langsung difasilitasi, engkau dipuja-puji. Oh, yang ada siapa ini? Saudara akan berjumpa dengan orang-orang yang pro dan kontra. Tapi kalau hidupmu itu berjalan bersama dengan Roh, kau dengan damai sejahtera, engkau akan menghilangkan dan menghapuskan perselisihan di dalam bangsa itu. Seperti Tuhan yang menghapuskan dosa dunia ini. Perselisihan, pertengkaran, iri hati yang menyebabkan dosa itu Tuhan bereskan. Tuhan datang dengan tidak membawa murka. Dia datang dengan penuh kasih. Tidak tanggung-tanggung dia datang itu melayani orang-orang berdosa. Dia tidak cari yang merasa benar. Yang dia cari orang-orang berdosa. Kalau orang-orang benar, tidak perlu lagi untuk dilayani oleh Tuhan. Karena pikirnya, orang-orang benar sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Harusnya engkau yang melayani mereka. Kenapa? Aku harus yang melayani mereka. Untuk apa? Kuutus umat pilihanku bagi segenap kaum bangsa. Untuk apa ku pakai ahli-ahli Taurat ini yang dipercayakan wahyu daripada Tuhan, tapi engkau malah bermunafik. Engkau justru menghalang-halangi jalan menuju surga kepada jiwa-jiwa yang berdosa. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Makanya kadang-kadang kalau kita minta damai sejahtera, Tuhan jawab. Tiba-tiba saudara di jalan ketemu, entah saudara menyetir, saudara sebelum melangkah ke gereja, sebelum saudara ke Papua, minta kekuatan daripada Tuhan, berikanlah kemenangan. Bisa berikan kemenangan. Tapi apakah langsung Tuhan berikan kemenangan? Mudah saja. Tapi kemenangan caranya Tuhan, engkau harus menghadapi Goliat di Papua sana. Apapun itu tantangannya, tentu yang kita selalu ingatkan keinginan matamu sebagai orang muda hati. Mata sebagai jendela dari hati. Saudara melihat tapi harus bisa kendalikan itu. Melihat jangan sampai melihat udah kayak melihat daging seperti mau dimakan. Jaga wibawamu hai pemuda. Jaga keinginan mata, keinginan tubuh, dan keangkuhan hidup. Kehidupan tetap rendah hati. Yang tentang kau difasilitasi dalam pekerjaanmu, tetap kau rendah hati. Kalau perlu shalom, selamat pagi, puji Tuhan. Jadilah berkat. Engkau meminta kemenangan, Tuhan akan ajarkan cara engkau berperang sampai engkau memperoleh kemenangan. Tuhan berikan alat-alatnya. Alat-alat di sini seperti Efesus 6. Engkau berbaju sirakan iman, engkau berketopongkan keselamatan, pedang firman dan roh. Itu caramu menghadapi. Jangan kau pikir kemenangan itu langsung menang. Mintalah damai sejahtera, supaya menghadapi teman sekantor yang mungkin masih jet lag juga, sama-sama habis dari daerah. Mungkin dia membawa masalah, tiba-tiba jadi strength gimana kita tidak tahu Kita tidak tahu kan apa yang terjadi. Tapi karena ada damai sejahtera, saudara pun harus perjuangkan. Seperti tadi dikatakan Ibrani, teruskan dulu. Ibrani 12 tadi, ayat yang ke-14 Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Terus jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari kasih Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Supaya kita jangan tumbuh akar pahit yang menciptakan hidup saudara senantiasa sensi
sensitif hatinya ya, sehingga menimbulkan kerusuhan. Dan yang mencemarkan banyak orang. Terima kasih. Dan mempermalukan hidupmu dan banyak orang. Itu karena kita sudah menjauhkan diri dari kasih Allah. Wujud kasih Allah yang kita masih alami sampai saat ini, wujud kesetiaan Allah yang masih kita alami sampai saat ini adalah firman Tuhan. Yang kami sampaikan ini adalah pengetahuan saudara, sebagai bekal untuk mempersiapkan saya dan saudara menjadi orang-orang pemenang, menjadi Israel rohani yang tidak pernah kalah dengan masalah apapun. Kenapa bangsa Israel dikenal pada perjanjian lama, ditakuti oleh bangsa-bangsa yang perawakannya lebih besar, lebih hebat dalam berperang. Yang mereka kenal itu bukan semata-mata orang-orang Israel itu, tapi yang dia kenal, yang mereka kenal, mereka disertai oleh Allah yang hidup, Allah yang besar. Sampai pada zaman Daud, Salomo dan seterusnya, Allah itu sudah lebih ke dalam lagi, memberikan hikmat kemampuan kepada bangsa Israel untuk lebih hebat lagi dalam berperang. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Ketika kita menjadi orang fasik, ya jauhilah itu. Keselamatan itu sudah tiba lewat firman Allah. Kita orang yang mempunyai akal sehat, perasaan yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan ini menyelamatkan kita dari kefasikan, dari perbuatan orang berdosa. Kita adalah orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Jangan pernah merasa diri bijaksana. Amsal mengatakan, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan dalam segala pekerjaanmu, dalam segala aktivitasmu, dalam segala pelayananmu, maka Tuhan akan meratakan, meluruskan jalan-jalanmu, masa depanmu itu akan indah, akan Tuhan sempurnakan. Di situ engkau akan mengalami, oh begini, kita dipercayakan akan suatu rencana Tuhan yang besar. Kita bukan saja mengalami, tetapi kita justru diajarkan untuk membangun alamat, mendirikan alamat mencapai kepada kemenangan yang sejati. Karena saudara diberkati Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, bukan saudara nikmati sendiri. Saudara ajarkan pengalaman saudara. Saudara taruh itu firman Tuhan yang menyelamatkan, yang membuat saya terbebas, yang membuat saya menang atas masalah. Itu adalah karena saya bergantung kepada Tuhan. Belas kasih Tuhan menyertai kita semua. Puji nama Tuhan. Kita berdoa. Haleluya. Oh, glory, haleluya. Ajarku mengerti segala rencana. Ajarku
ajaib-Mu. Kau sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kau sanggup mengadakan apa yang kami perlukan. Dan saat ini Engkau mengerti apa yang kami perlukan, Tuhan. Ada yang memerlukan kesehatan, ada yang memerlukan kedamaian, ada yang memerlukan pekerjaan, Tuhan. Ada yang memerlukan sukacita, semangat yang baru. Engkau sanggup mengadakan segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Biarlah dengan iman kami percaya, dengan segenap hati kami percaya kepadamu. Engkau akan melakukan perkara yang heran. Terima kasih Tuhan. Tentu kami rindu bagaimana atas kehendak dan
mau-Mu itu boleh terjadi atas hidup kami, karena itulah yang terbaik bagi kami. Dan setelah kami bersekutu lewat firman-Mu, kami rindu Tuhan untuk masuk lebih dalam lagi. Kami rindu bersekutu manis Tuhan di dalam hadirat-Mu, di dalam penyembahan, dalam roh dan kebenaran. Tuhan, Engkau yang berkata-kata bagi kami, Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh mengalami berkat kekudusan daripada Tuhan yang memberikan ketenangan jiwa kami tatkala kami datang menyembah Engkau. Oleh sebab itu segala bentuk kuasa kegelapan yang mencoba mencuri sukacita, kedamaian, sejahtera, mencuri penyerahan semangat kami untuk menyembah Engkau, kami tolak, usir perbuatan iblis itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis, kau pergi keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa rilis IDB-Trai. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untukku sembah. Ku sembah Kau. Haleluya. Ku sembah Kau. Engkau yang layak untukku. Sambungkanlah semuanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bidalai cenaya lain. Sejahtera dan berbahagialah kamu, hamba-hambaku dan anak-anakku, karena dari tempatku yang maha tinggi aku sedia turun di tengah-tengah perhimpunan kami, membuktikan janji firman-Ku. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di dalam cenai. Dan kalau aku hadir di tengah-tengah kamu, aku hadir untuk melayani kamu satu persatu.
berdengar di tengah-tengah kamu become legend. Adakah kamu mengerti apa yang aku sampaikan? Karena sesungguhnya apa yang kamu dengar itu adalah aku sendiri. Become hamba-hambaku dan anak-anak. But know the lion it comes tonight. Tahukah kamu become tonight? Oh, firmanku akan digenapi. Become tonight. Bahwa akan aku timpakan akan kelaparan dan kehausan. Bukan lapar dan haus akan makanan dan minum. Kami akan bervisionai di laut. Kelaparan dan kehausan akan firman-Ku bicara. Karena itu berbahagialah kamu yang sudah mendengar firman dan juga menyimpannya di dalam hati dan melakukan itu seturut kehendak Roh. Become the laut, cendayalah itu become the laut. Hamba-hambaku dan anak-anakku delaikan cenai. Hari itu become the laut, cenai. Idulai dan delaikan cenai. Saat ini semuanya nyampak nyata dan jelas. Tidak ada yang tersembunyi di pemandangan. Karena itu aku minta kepada kamu sekalian bicara. Sambutlah firman-Ku itu. Let no become tonight. Karena aku menegur orang-orang yang aku kasihi become tonight. Let no become to be tonight. Hamba-hambaku dan anak-anakku tonight. Di penghujung akhir zaman ini firman-Ku akan digenapi bidalai tonight. Kesusahan besar akan datang bidalai tonight. Namun janji firman-Ku kepada kamu, ada perbedaan antara orang-orang hidup di dalam aku dengan yang tidak bidalai tonight. Karena itu aku minta kepada kamu sekalian tonight, tingkatkanlah hubungan kamu dengan aku tonight. Kamu yang sudah mulai undur, kembalilah kepadamu. Yang sudah mulai suam-suam bidalai tonight, bangkitkanlah semangat kamu bidalai tonight. Minta kepadaku kekuatan baru agar aku limpahkan dalam kamu mengiring pelayan kamu. I tonight betray become tonight. Let no become tonight tonight. Hamba-hambaku dan anak-anakku, I know seeking I tonight. Ada sesuatu yang aku mau kerjakan di tengah-tengah dunia ini. Become to be the light tonight. I see the light tonight. Become the light tonight. Dan kala itu datang terjadi, aku minta kepada kamu sekalian, tetaplah tenang. Become tonight. Tingkatkan doa kamu kepadamu birai tonight. Karena kelepasan kamu tidak akan lama lagi. Lay the night kamu tonight. Jangan takut dengan hidup kamu, hamba-hambaku dan anak-anak. Aku bertanggung jawab penuh dengan hidup kamu. Hidup kamu ada di dalam tanganku. Bidalai segala tonight. I know it right tonight. Segala rancangan-rancangan kamu serahkanlah kepadaku. Libatkan aku di dalamnya agar aku menyertai kamu sehingga kemenangan menjadi bagian kamu. Mengertikah kamu hamba-hamba? Inilah suara Roh. Kamu sejahtera dan berbahagialah kamu. Adalah mendengarkan suara Roh. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat anugerah yang daripada Tuhan. Kami percaya kami sudah menerima berkat yang baru daripada Tuhan. Berikanlah kami senantiasa hikmat-Mu untuk senantiasa kami jalani hari-hari, agar kami juga boleh memperoleh kemenangan. Semua karena bukan atas dasar kuat dan gagah kami, tetapi kekuatan Roh-Mu Tuhan
melalui roh hikmat marifat, Engkau yang memberikan kemenangan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya setiap doa pergumulan kami, Engkau menjadi sumber jawabannya Tuhan. Engkau akan memberi jawab dengan waktu yang tepat, indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan, yang susah Engkau memberikan penghiburan, yang lemah Engkau memberikan kekuatan yang baru, yang sakit berikanlah kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau senantiasa bersihkan hati kami. Taruhlah kami akan damai sejahtera, akan berkat kekudusan-Mu Tuhan, agar kami boleh memperoleh dan layak menerima berkat-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu dalam segala aktivitas pekerjaan mereka, bahkan rencana-rencana mereka di hari depan Tuhan. Engkau membuka jalan, pelihara, jaga kehidupan kami, bahkan kaum keluarga kami Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai orang tua kami, berkat Tuhan menyertai anak-anak kami Tuhan, sehingga kami imani sebagaimana firman Tuhan mengatakan, dari dahulu kami muda sampai kami telah menjadi tua, tidak pernah kami melihat orang-orang benar itu ditinggalkan Tuhan, tetapi Engkau senantiasa menjadikan keluarga Allah menjadi berkat, bahkan senantiasa hidup dalam belas kasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji firman-Mu dan kami imani akan tergenapi atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan akhiri dan sudahi ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh menyertai kita, memberikan penghiburan, pengharapan baru, sukacita sorga dan kekuatan yang selalu baru. Berkat ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan yang permai, di dalam kemuliaan yang kekal sebagai Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ya, ibadah kita sudah selesai dan kita akan memberikan persembahan ekstra kolektif sambil menunggu tangga pujian. Hal itu baik. Sungguh baik bagiku. saudara yang berulang tahun pada bulan Juli untuk maju ke depan kita berdoa. Silakan siapa yang berulang tahun pada bulan Juli, silakan maju ke depan dengan segera. Kita akan doakan.
Berdiri. Ya, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami muliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat rohani dalam peribadatan kami. Kami percaya Engkau Allah sumber damai sejahtera, senantiasa menaungi kehidupan kami dengan sukacita sorga, dan damai sejahtera Allah menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bahkan tadi Tuhan kami sudah memberikan persembahan ekstra kolektor. Kiranya Engkau perhitungkan semuanya dan membalas berkat-berkat yang baru. Apa yang kami sudah berikan, kami mau berikan itu untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu, hamba-Mu Tuhan, yang sudah berdiri di hadapan-Mu. Tentu Tuhan, mereka yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, bagaimana Engkau boleh menambahkan 1 tahun lagi atas usia mereka. Dan doa kami bersama jemaat Tuhan, kiranya berkat damai sejahtera, sukacita sorga, hikmat daripada Tuhan menyertai kehidupan mereka. Sepanjang tahun ke depan, Engkau menjadi sahabat yang setia. Engkau menyertai setiap pekerjaan tangan mereka, setiap pelayanan mereka, setiap langkah kehidupan mereka. Engkau bawa mereka kepada kemenangan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati kehidupan mereka semua Tuhan. Tidak kurang suatu apapun, Engkau menyediakan segala kebutuhan keperluan mereka. Rencana Tuhan adalah rencana yang baik bagi mereka. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami atas setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang berulang tahun. Tuhan, atas kesetiaan-Mu itu boleh tergenapi atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan menikmati berkat jasmani lewat makanan dan minuman yang ada. Tuhan, terlebih dahulu kuduskan dengan firman-Mu, agar di dalamnya memberikan kekuatan baru atas hidup kami. Kami pakai itu untuk melayani Tuhan. Bahkan tangan-tangan yang sudah menyediakannya Engkau balas berkat, kembalikan kekuatan baru. Asal usul berkat yang ada Tuhan, Engkau perhitungkan dan membalas berkat-berkat berlimpah. Sidang jemaat-Mu, simpatisan yang senantiasa mendukung dalam pelayanan kami di tempat ini, juga Engkau memberkati. Terima kasih, ini doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun bulan Juni ya. Bahkan bulan-bulan sebelumnya ya, selamat ulang tahun. Yesus menyertai kita semua ya. Ya, baik, kita akan melihat pengumuman dan laporan. Seperti biasa, ibadah raya Minggu pada jam 10.30 sampai dengan selesai. Pembacaan Alkitab jam 9 malam via Zoom setiap Senin sampai Jumat, dan doa puasa jam 3 sore kami adakan di Pastori. Saudara juga bisa menyaksikan, mengikutinya secara live streaming doa semalaman. Ya, kemarin sudah kita lakukan di tempat kediaman kantornya ya, Indah. Doa subuh setiap Rabu, Kamis, Jumat secara live streaming jam 4 subuh. Lalu ada pendalaman Alkitab dengan hari yang sama tetapi waktu yang disesuaikan. Tentu kami akan menginformasikan ya saat kami akan memulai pendalaman Alkitab secara live streaming. Laporan keuangan kepuluhan pada bulan Juni 2023 dengan nama-nama yang sudah ditampilkan. Persembahan kasih bulan Juni 2023. Laporan keuangan Jemaat Gesbani Efrata ya.
Ya, puji Tuhan, saya kira itu pengumuman sementara yang ingin yang sudah disampaikan. Dan tetap doakan untuk kegiatan pelayanan di tempat ini maupun program-program yang sudah dibentuk, dan yang terutama tetap setia untuk menjalankan pelayanan Tuhan di tempat ini dalam hal mendukung maupun saudara juga jemaat yang senantiasa berkontribusi dalam pelayanan. Kami juga sangat berterima kasih atas bantuannya besar kecil. Tuhan Yesus yang mempunyai kehidupan kita semua pasti akan perhitungkan, memperhatikan setiap perhatian jemaat ya kepada pelayanan kami di tempat ini maupun secara pribadi dalam kehidupan kami pastori, yang Tuhan pasti akan membalas berkat. Doa kami senantiasa menyertai dan selalu diberkati oleh Tuhan. Saya kira itu saja pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih sudah hadir. Ya, biarlah kita dapat berjumpa kembali dalam minggu yang akan datang dengan semangat yang baru, berkat Tuhan yang baru, sukacita, damai sejahtera untuk kita beribadah kepada Tuhan. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.